Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sekarang merupakan pertemuan kita yang kedua. Sebelum kita belajar, Bapak akan bertanya tentang kabar anak Bapak semuanya. Bagaimana kabar anak Bapak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Terima kasih anak Bapak yang telah memberikan semangat di pagi hari ini. Jadi anak Bapak, sebelum kita belajar hari ini, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih anak Bapak, kita sudah berdoa. Mudah-mudahan pelajaran hari ini akan berjalan dengan lancar. Nah Bapak semuanya sudah tahu materi kita kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak Bapak semuanya, siapa yang tahu apa itu jujur? Jujur berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata as-sidqu atau kata siddiq. Artinya adalah benar. Bagus anak Bapak. Orang yang jujur akan sama apa yang diucapkannya dan apa yang akan dilakukannya. Orang yang jujur, dia akan selalu berkata benar. Orang yang jujur ada 3 pembagian sifatnya. Yang pertama, jujur dalam niat atau kehendak. Maksudnya adalah ada orang yang jujur karena dengan niat dan tujuan yang mengharapkan kerelaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jujur dalam perkataan. Orang yang jujur dalam perkataan akan selalu sama apa yang dibacakannya dan apa yang dilakukannya. Jadi orang yang jujur pasti menyampaikan informasi atau pesan yang sesuai. Tapi sekarang Bapak banyak ya beredar informasi yang hoax atau tidak sebenarnya. Kemudian yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yaitu dia beramal sungguh-sungguh, benar-benar mengharap kerelaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak Bapak semuanya, sekarang sudah kita ketahui tentang arti jujur dan pembagian jujur. Jadi kita ingat dulu anak Bapak semuanya, bahwasanya kemarin kita sudah belajar Nabi Muhammad adalah Nabi yang jujur. Karena kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau digelari Al-Amin, yang dapat dipercaya. Jadi Bapak, pada hari ini kita lihat apakah kita sudah jujur pada diri kita sendiri, jujur kepada orang tua. Jadi Bapak, kira-kira siapa yang tahu apa saja keuntungan atau manfaat bersifat jujur? Yang pertama, jujur akan disayangi oleh Allah.
Benar anak bapak semuanya. Orang yang jujur akan disayangi oleh Allah. Jadi kalau Allah sayang kepadanya, maka kehidupannya penuh keberkahan. Allah sangat sayang kepada anak yang jujur. Maka nanti anak bapak kalau tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, jujur adalah akan dibanggakan oleh Rasul. Bagus anak bapak. Anak yang jujur menjadi kebanggaan oleh Rasul. Rasul akan bangga kepada umatnya yang jujur. Anak bapak, siapa yang tidak rindu bertemu dengan Rasul dan masuk surga bersama surganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, anak bapak, anak yang jujur dia akan memiliki banyak teman. Karena kalau kita jujur, teman akan sayang kepada kita. Coba anak bapak perhatikan, bila ada sesuatu yang kita temukan di kelas, maka apa yang akan kita lakukan? Kalau ada teman kita menemukan barang, apakah langsung masuk ke dalam sakunya? Oh, tidak boleh. Kita harus mengumumkan di depan kelas. Bapak, saya malu. Nah, kalau malu silakan berikan kepada guru yang ada di dalam kelas. Jika sudah ada, maka guru menyampaikan siapa kira-kira anak bapak yang kehilangan barang ini. Kemudian barang itu akan diberikan kepada yang bersangkutan. Kira-kira bagaimana rasanya anak bapak semuanya? Ketika barangnya hilang, ditemukan dan diberikan kepada dia kembali. Jadi anak bapak, yang ketiga adalah jujur itu disayangi oleh teman. Dia banyak teman dan kawan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang keempat, sifat jujur akan membawa kebahagiaan. Hidupnya akan penuh dengan kebahagiaan. Jadi ada berapa tadi nak bapak? Ada 4 keuntungan bersifat jujur. Yang pertama, dicintai oleh Allah. Yang kedua, dibanggakan oleh Rasul. Yang ketiga, disayangi oleh teman. Yang keempat, hidupnya akan bahagia. Jadi nak bapak, kalau kita hidup dalam kehidupan ini sering bersifat jujur, maka ada 4 keuntungan dari bersifat jujur. Jadi anak bapak ingin mendengarkan cerita bapak atau tidak? Ini bapak ada kisah yang diriwayatkan oleh kisahnya tentang Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah didatangi oleh 2 orang sahabat. 2 orang sahabat ini datang kepada Ibnu Mas'ud, menanyakan kepada Ibnu Mas'ud apakah ada susu dari hewan gembalaan Ibnu Mas'ud. Apa kata Ibnu Mas'ud? Katanya ada susu, tapi gembalaan ini bukan milik saya. Jadi Ibnu Mas'ud tidak mau mengambil atau memberikan susu karena tidak izin tuannya. Jadi 2 orang ini sangat kagum dengan kejujuran Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud termasuk sahabat yang mulia di antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak bapak, dalam kehidupan sehari kira-kira siapa yang bisa memberikan 1 contoh bersifat jujur? Kalau di rumah, seandainya ibunya bertanya, anak ibu apakah sudah sholat? Kalau memang benar sholat, maka itu anak yang jujur. Tapi ada yang malas-malasan, ketika dia tidak sholat mengatakan dia sholat. Itulah contoh kalau dia tidak jujur. Kemudian di sekolah kita lihat bapak kadang membuat PR yang mengerjakan bukan dirinya, tapi yang mengerjakan adalah orang tua atau
saudaranya. Apakah itu jujur anak Bapak? Itu merupakan sifat yang tidak jujur. Kemudian kita lihat anak Bapak banyak bertemu di jalan, bertemu uang, bertemu benda-benda, maka jangan diambil begitu saja, tapi umumkan terlebih dahulu. Jadi anak Bapak, demikian pada kesempatan ini pelajaran kita. Semoga belajar hari ini bisa kita mengambil manfaatnya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, silakan anak Bapak membuat tugas yang akan Bapak sampaikan di link ibadah pada Google Form. Jadi anak Bapak tinggal mengisinya saja. Nanti nilai akan kita tampilkan dan kita umumkan. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.